Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Siapa berani sumbang gaji atau pasang baliho? Ditulis oleh Adin di sewar.com. Pandemi COVID-19 masih belum juga angkat kaki dari bumi pertiwi. Bahkan terjadi lonjakan pasien positif COVID-19 yang membuat pemerintah khawatir, sehingga terpaksa mengeluarkan kebijakan tak populer, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Walaupun kebijakan ini sebenarnya demi kesehatan dan keselamatan masyarakat, tapi pada kenyataannya banyak warga yang menolak dengan alasan menyulitkan mereka untuk mencari nafkah. Memang kebijakan PPKM darurat ini membutuhkan kesadaran semua pihak, khususnya masyarakat sebagai subjek dan objek kebijakan. Di masa pandemi ini, intensitas politik tetap menghangat. Walaupun politisi banyak yang malu-malu berbicara tentang politik karena pemerintah kini sedang bekerja keras untuk menangani penyebaran COVID-19. Masa pemerintah sedang bekerja keras membela rakyat, politisi yang katanya hadir demi rakyat malah berbicara seolah demi kepentingan partai politik sendiri, apalagi pribadi. Tetapi tetap saja, ada riak politik demi menaikkan elektabilitas tokoh partai. Sekarang ini partai politik seolah berlomba untuk memasang baliho foto pemimpin partainya atau elit partai di berbagai daerah di Indonesia. Walaupun masih malu-malu, tapi baliho ini sudah bertebaran di mana-mana. Rupanya, partai politik masih beranggapan bahwa dengan memasang baliho bisa menaikkan elektabilitas partai atau elit politik tertentu. Cara yang biasa ini sudah dilakukan partai politik sejak dulu. Seolah semakin banyak baliho yang terpasang, makin menandakan bahwa partai politik mempunyai kekuatan yang besar untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Padahal tujuan utama partai politik memasang baliho, baik itu foto tokoh partai maupun partai politik yang bersangkutan, adalah untuk menaikkan elektabilitas. Sehingga nanti pada waktunya pemilu digelar, masyarakat sudah mengenal dan bersiap untuk memilih mereka. Untuk memasang baliho di berbagai daerah di Indonesia tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Puluhan juta bahkan ratusan juta bisa habis hanya sekedar untuk mencetak baliho berjumlah banyak. Bila benar-benar demi rakyat Indonesia, alangkah baiknya jika dana untuk membuat baliho digunakan langsung untuk rakyat, misalnya dengan membuat perusahaan skala kecil sebanyak-banyaknya sehingga bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Bila perusahaan ini mampu bertahan lama, maka masyarakat yang bekerja di sini bisa memperoleh nafkah yang bermanfaat bagi keluarganya. Bisa juga digunakan untuk menambah modal kerja baik berupa uang maupun alat dagang. Misalnya membantu dibuatkan roda untuk berdagang bakso, ayam geprek, atau lainnya. Sehingga masyarakat bisa sangat terbantu dengan bantuan ini. Otomatis masyarakat yang merasa terbantu akan memilih partai tersebut kelak pada masa pemilu. Selain dari dana pembuatan baliho, gaji tiap elit partai pun bisa digunakan untuk rakyat. Daripada untuk membuat baliho yang manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, bahkan hanya membuat polusi tempat dan merusak pemandangan saja. Jika memang partai politik berniat untuk membela rakyat, bisa memerintahkan kadernya untuk menyumbangkan gaji bagi kepentingan rakyat. Bisa untuk modal bantuan usaha atau untuk pembagian sembako. Kira-kira partai politik dan tokoh politik bersedia tidak untuk menyumbangkan gajinya bagi rakyat? Saat ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan tagline partai demi rakyat. Sekarang ini masa pandemi melanda negeri, sehingga banyak warga sangat membutuhkan uluran tangan dari para elit partai. Bukan obrolan yang membuat janji manis yang malah bikin diabetes, tapi masyarakat membutuhkan kerja nyata dari para elit di sana. Jika melihat hasil survei, justru orang yang mendapatkan elektabilitas tinggi adalah orang yang kerjanya nyata di dunia nyata, bukan hanya berkuar di dunia maya belaka. Survei New Indonesia Research and Consulting dilakukan pada 21 hingga 30 Juli 2021 dengan sambungan telepon kepada 1.200 orang responden yang dipilih secara acak menghasilkan hasil yang bisa diprediksi sebelumnya. Posisi pertama pada survei ini ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebanyak 20,5%, sedangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebanyak 16,7% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersaing ketat pada urutan kedua dan ketiga dengan angka sebesar 16,1%. Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil merupakan gubernur dua provinsi di Jawa. Kreativitas keduanya dalam memerintah provinsi masing-masing cukup berhasil. Jiwa muda mereka mampu menghasilkan kebijakan kreatif yang bisa diikuti oleh masyarakat dan terasa manfaatnya. Apalagi sekarang era digital, era internet yang bisa dimaksimalkan untuk membantu masyarakat supaya bisa hidup lebih sejahtera.
Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Setelah Pepo main film Hollywood, kini menantu Adisa Pohan main film Bollywood. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Adisa Pohan, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat, mengunggah video saat bernyanyi dalam sebuah film India. Terlihat Adisa bernyanyi sambil berjoget. Ternyata ini sebuah aplikasi yang lagi hits di media. Dalam captionnya, Adisa menuliskan penambah imun, berhayal siang hari jadi pemain film Bollywood. Kocak banget ini aplikasi. Netizen pun ikut berkomentar, kaget aku kirain beneran pernah main film India. Memang, tren di media sosial berubah dengan cepat. Ada saja hal-hal baru yang diikuti oleh para warganet. Misalnya seperti tren menggunakan aplikasi Reface. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bertukar wajah dengan artis-artis terkenal. Cara kerjanya adalah menggabungkan foto pengguna dengan potongan scene-scene dalam film maupun musik video. Adisa Pohan pun juga ikut meramaikan tren ini dengan mengunggah editan videonya dengan scene dalam film Bollywood. Dengan membubuhkan emoji tertawa, Adisa Pohan menuliskan captionnya, "Siapa sangka, banyak warganet yang sempat tertipu karena mengira Adisa Pohan pernah main film Bollywood." Jadi lucu sih kalau sebelumnya yang berkoar SBY muncul di film The Tomorrow War selama 2 detik, adegan SBY bersalaman itu lalu diperbanyak kalau sambil disertai backsound dari salah satu lagu yang diambil dari album SBY yang terkenal itu. Maksudnya terkenal di kalangan Partai Demokrat dan keluarga JK saja. Sesekali bolehlah kita ikut tepuk tangan buat kader Partai Demokrat yang rasanya sudah sampai ke langit ketujuh. Meski di kehidupan nyata tak banyak yang diperbuat SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kelakuan menantunya itu loh yang jadi sorotan. Jadi istri Ketum Demokrat AHY sempat-sempatnya ngeposting video joget ala-ala film India. Bicara soal bangga, mungkin kadar kebanggaan kader Demokrat akan lebih banyak ketika misalnya ada adegan pertempuran dengan alien di bangunan mirip Hambalang. Lalu SBY misalnya meminta AHY untuk memimpin peperangan dengan menjadikan tokoh yang diperankan oleh Chris Pratt sebagai anak buahnya. Pasti seru itu, karena alien yang digambarkan dalam film ini memang luar biasa jelek, mengerikan, dan punya naluri membunuh yang luar biasa kejamnya. Jadi, bagaimana menurut jurnalister soal tampilannya Pepo dan Adisa Pohan dalam film Hollywood dan parodi film India? Melihat pribadi Adisa Pohan, saya berkesimpulan wajar jika AHY tidak menjadi sosok pemimpin yang hebat. Wajar jika AHY kalah di Pilkada DKI Jakarta, tidak bisa maju di Pilpres 2019, tidak dilirik menjadi partai, serta gagal mempertahankan jabatan Ketua Umum Demokrat sampai kemudian muncul KLB. Adisa Pohan tidak seperti Ibu Iriana, juga tidak seperti Selfie. Adisa Pohan tipe istri yang manja, baperan, dan suka ikut campur urusan suami. Lahir dari keluarga kaya memang kerap menjadikan seseorang manja. Adisa Pohan juga sempat merambah dunia model, bintang iklan, dan presenter. Kehidupannya benar-benar glamor. Hal ini yang membuat dia merasa seolah-olah semua keinginannya harus tercapai. Sepertinya tidak sedikit keputusan yang diambil oleh AHY adalah atas dasar saran dan masukan Adisa Pohan. Terlihat sekali AHY tipe laki-laki yang tidak punya prinsip dan pendirian yang kuat, sampai-sampai harus melibatkan istri dalam karir politiknya. Ketika suaminya semakin dibully oleh publik, Adisa Pohan keluar untuk melakukan pembelaan, seolah dirinya hebat dan bisa membela martabat suaminya. Namun, pembelaan Adisa Pohan justru semakin menunjukkan bahwa AHY adalah laki-laki manja, sehingga harus dibela oleh istrinya sendiri. Ketika KLB Demokrat memutuskan Muldoko sebagai Ketua Umum, Adisa Pohan ikut keluar membela diri. Bukannya memperbaiki situasi, Adisa Pohan justru semakin membuat gaduh dan mempermalukan suaminya. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Beri selamat ke Grecia dan Apriani. AHY ibas jadi kena bully. Koplak sih? Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Pertandingan final badminton ganda putri hari ini memang seru. Akhirnya Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyumbangkan medali emas buat Indonesia. Sebuah perjuangan yang panjang dan berat. Ini sebuah perjuangan dan kemenangan bagi Indonesia. Tapi ini bukan tulisan untuk kanal sport, melainkan kanal politik. Jadi yang akan disorot adalah reaksi elit politik, terutama Partai Demokrat, yang jadi lucu karena malah menimbulkan reaksi balik yang negatif dari para netizen, juga membuka borok Demokrat sendiri. Oke, semua orang punya hak untuk mengucapkan selamat kepada pasangan Grecia Apriani. Terserah juga caranya gimana.
Lebay juga bisa, tapi tetap elok lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat justru bikin publik ngakak dan balik menghujat mereka. Pihak Demokrat lewat akun Twitter @demokrat_tv memberikan ucapan selamat kepada Gracia dan Apriani. Kata-katanya sih biasa saja, selamat kepada Gracia Poli dan Apriani Rahayu atas diraihnya medali emas ganda putri bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Tapi lihatlah foto AHY yang juga diunggah dalam ucapan selamat itu. Satu lagi yang saya temukan, sebuah akun dengan nama @ibas_id14 juga mencuitkan ucapan selamat atas nama Ibas. Ini bukan akun resmi Ibas ya, juga mengunggah foto serupa dari Ibas. Tapi entah kenapa cuitan ini kemudian dihapus. Mungkin sadar bahwa cuitannya akan jadi bulan-bulanan para netizen, sehingga jadi takut dan juga menghapus cuitannya. Di bawah ini foto Ibas dan bukti bahwa cuitan itu sudah dihapus. Bagaimana penampilan dua pangeran Cikeas AHY dan Ibas di kedua foto itu? Dan kira-kira kenapa kok malah menuai hujatan dari para netizen? Pasalnya foto AHY dan Ibas nampak jauh lebih besar ketimbang foto Gracia dan Apriani. Seakan yang jadi juara dan meraih emas itu AHY dan Ibas, bukannya pasangan Gracia Apriani. Kelakuan tidak elok ini sudah diprediksi oleh seorang netizen. Netizen pun memberikan reaksi langsung diarahkan ke @demokrat_tv. Ya ampun, segitunya ya nyari perhatian? Sampai tega mengecilkan peran Gracia Apriani, lalu membesarkan diri sendiri yang tidak punya peran apapun dalam perjuangan atlet kita meraih medali emas. Para netizen pun rame-rame mengecam cuitan akun @demokrat_tv itu. Aneh dah, politisi nggak ada kontribusi apa-apa tiba-tiba pengen banget fotonya terpampang. Tulis akun @keturunan_nabi. Hambalang adalah bukti kesuksesan Demokrat memajukan olahraga nasional. Tulis akun @sep_06. Bahkan ada pula netizen yang melontarkan cuitan satir. Terima kasih Demokrat dan AHY. In fact, we can thank you enough. Terlalu besar kontribusi kalian untuk medali ini. Cuit akun @amargil. Hahaha. Iya ya, segede gaban dah. Ada pula beberapa netizen yang kemudian mengedit foto ucapan AHY di atas dengan menghapus atau memotong foto AHY, sehingga tinggal foto Gracia Apriani saja. Sadis. Yang paling menohok adalah komentar dari akun @denok_ayu. Kamu di mana? Lagi ngapain saat Gracia dan April latihan? Berangkat Olimpiade, tanding, tahu-tahu giliran mereka juara, mak bedunduk muncul dah, numpang beken gitu amat. Itu kan unggahan dari akun-akun selain akun resmi AHY dan Ibas ya. Saya pun mengecek ke akun mereka masing-masing. Kali ada komentar netizen yang menarik juga. Ternyata baik AHY maupun Ibas tidak mengunggah foto-foto ucapan selamat seperti di atas itu. Mereka memberikan ucapan selamat lewat kata-kata saja. Ibas mencuitkan ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Nggak perlu saya kutip ya, males jadi tempat pansos. Sedangkan AHY memberikan ucapan selamat seperti ini. Selamat kepada Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang berhasil mendapatkan medali emas di Tokyo Olympic, mengukir sejarah baru ganda putri bulu tangkis Indonesia. Terima kasih telah menjadi kebanggaan mengharumkan nama Indonesia. Kita sangat-sangat bangga. Ada aja sih netizen yang iseng menjawab ucapan AHY itu, seperti yang saya kutip di akhir tulisan ini. Nah, saya tidak tahu apakah foto ucapan norak dari AHY dan Ibas itu memang dibuat atas perintah AHY dan Ibas, atau sekedar kreativitas para kadernya saja. Kalau memang itu adalah kreativitas para kadernya, kita jadi tahu gimana buruknya komunikasi publik Partai Demokrat, karena kan jadi blunder yang malah mengundang kecaman para netizen. Tapi kalau memang dibikin atas perintah AHY dan Ibas, maka makin tahulah kita segitu parahnya para pangeran Cikeas ini mau tampil dengan nyamber prestasi orang lain. Yang mensupport atlet itu kan jelas adalah negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang berjuang ya kedua atlet itu. Tapi yang mau dapat nama AHY dan Ibas, luar biasa. Jadi makin kelihatan kan boroknya gimana? Ayo wai. BTW, kalau AHY mengucapkan selamat kepada Gracia dan Apri, berarti AHY juga mengakui prestasi Presiden Jokowi dong. Selalu dari kura-kura.